Hai Tipers, dalam sebuah presentasi bukan hanya isi materi aja loh yang penting, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Nah, dalam video ini kita akan membahas tahap 2 persiapan dalam presentasi, yaitu materi Verbal Visual Design. Tentang bagaimana desain verbal dan visual dapat membuat presentasi menjadi lebih efektif. Setelah mempelajari video ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip desain verbal dan visual pada tahap persiapan presentasi. Dan secara khusus, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip desain verbal dalam presentasi, mampu menjelaskan prinsip desain visual dalam presentasi, mampu mengidentifikasi prinsip keterbacaan, mampu mengidentifikasi penggunaan warna dalam visual presentasi, mampu mengidentifikasi penggunaan grafik dan diagram, dan mampu menjelaskan hubungan verbal dan visual dalam presentasi. Materi yang akan kita pelajari di video kali ini meliputi prinsip desain verbal, karakteristik bahasa lisan, desain visual, keterbacaan, penggunaan warna, grafik, serta hubungan antara verbal dan visual dalam presentasi. Pernah nggak sih kalian melihat presentasi yang isinya bagus, tapi tetap terasa membosankan? Atau bahkan sulit dipahami? Bisa jadi masalahnya bukan pada materinya, tapi pada bagaimana cara penyampaiannya. Nah, agar penyampaian kita efektif, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, desain verbal dan desain visual. Mari kita bahas satu persatu. Menulis untuk presentasi berbeda dengan menulis untuk dibaca seperti artikel. Dalam presentasi, pesan harus dirancang untuk didengar, bukan dibaca. Pendengar harus langsung memahami informasi saat itu juga, sehingga bahasa yang digunakan harus sederhana, jelas, dan langsung ke inti materinya. Gunakan kalimat pendek, hindari kata sulit, dan gunakan gaya bahasa yang natural seperti percakapan sehari-hari agar tidak terdengar kaku. Sedangkan bahasa lisan dalam presentasi cenderung lebih santai dibandingkan bahasa tulisan formal. Kita bisa menggunakan singkatan, pengulangan, serta contoh yang familiar agar lebih mudah dipahami. Penggunaan analogi dan humor juga dapat membantu menarik perhatian, tetapi tetap harus relevan dan tidak menyinggung audiens. Setelah kita paham soal verbal, sekarang kita beralih ke sisi visual. Apa sih prinsip utama desain visual? Prinsip utama dalam desain visual adalah kesederhanaan. Visual sebaiknya hanya menampilkan elemen yang benar-benar mendukung pesan. Gambar sederhana seperti ilustrasi seringkali lebih efektif dibandingkan gambar yang terlalu detail karena lebih mudah dipahami secara cepat. Setiap visual sebaiknya hanya menyampaikan satu poin utama. Informasi dapat ditampilkan secara bertahap agar tidak membingungkan. Gunakan kata kunci, bukan paragraf panjang, dan batasi jumlah kata agar tetap mudah dibaca. Selain isi visual, kita juga harus memastikan bahwa teks di slide kita itu mudah dibaca. Jika terlalu kecil, audiens tidak akan mampu membaca isi slide. Oleh karena itu, gunakan ukuran font minimal 24 pt untuk teks biasa dan 32 pt untuk judul agar semua audiens bisa membaca dengan nyaman. Selain ukuran, jenis huruf yang kita pilih juga berpengaruh besar loh. Maka untuk presentasi disarankan untuk menggunakan font sans serif seperti Arial atau Helvetica. Beberapa tips tambahan, hindari font yang terlalu tipis atau terlalu tebal. Gunakan ketebalan medium atau medium bold. Dan ingat, bold hanya untuk penekanan satu atau dua kata penting, jangan untuk satu kalimat penuh. Selain jenis huruf, selanjutnya kita bahas mengenai penggunaan huruf besar dan kecil. Lalu, apakah penggunaan huruf kapital atau huruf kecil boleh penuh? Jadi, hindari penggunaan huruf kapital secara berlebihan dalam slide-mu. Sebaliknya,
kombinasikan huruf besar dan kecil agar lebih nyaman dibaca oleh audiens. Selanjutnya, gaya huruf atau typeface juga harus disesuaikan dengan topik presentasi. Gaya huruf harus disesuaikan dengan topik. Topik formal menggunakan font sederhana, sedangkan topik kreatif dapat menggunakan font dekoratif dengan tetap memperhatikan keterbacaan. Tapi hati-hati, jangan sampai kebanyakan variasi font, karena penggunaan terlalu banyak variasi font dapat mengganggu tampilan. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengatur spasi. Bagaimana caranya? Pengaturan spasi juga mempengaruhi keterbacaan. Hindari spasi terlalu rapat atau terlalu renggang agar teks tetap nyaman dibaca. Soal spasi, perbedaan warna antar teks dan background juga penting. Ini namanya kontras. Kontras antar teks dan background sangat penting. Kontras yang terlalu rendah sulit dibaca, sedangkan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan silau. Ngomong-ngomong soal warna, tidak hanya kontras, tapi pemilihan warna secara umum juga perlu diperhatikan loh. Lalu, kombinasi warna apa saja ya yang paling efektif untuk slide? Gunakan kombinasi warna yang kontras seperti background gelap dengan teks terang atau sebaliknya agar meningkatkan keterbacaan. Setelah warna, kita lanjut ke elemen visual lainnya yang sering dipakai, grafik dan diagram. Grafik digunakan untuk memperjelas data, line graph untuk tren, bar chart untuk perbandingan, dan pie chart untuk proporsi. Terakhir, yang tidak kalah penting, bagaimana ya cara menyelaraskan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang ditampilkan. Verbal dan visual harus saling mendukung. Gunakan visual yang relevan dan tambahkan penjelasan lisan sebagai penghubung agar alur tetap jelas. Kesimpulannya, desain verbal dan visual yang baik akan membuat presentasi lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi desain verbal dan visual. Agar pemahamanmu lebih kuat, sekarang saatnya kita berlatih. Silahkan scan barcode di video ini untuk mengerjakan studi kasus. Setelah selesai, diskusikan jawabanmu dengan teman atau fasilitator ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.